Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sabahul khair. Kaifa halukum? Mudah-mudahan Ananda semua senantiasa dalam keadaan sehat ya. Masya Allah, Alhamdulillah, Allah masih memberikan kita kesempatan untuk kembali hadir dalam majelis ilmu ini. Sebelum Ananda semua mendengarkan dan memperhatikan materi yang akan Ustazah sampaikan, maka marilah kita bersama-sama terlebih dahulu membaca doa ketika akan belajar. Bismillah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a. Alhamdulillah, semoga Allah memudahkan Ananda semua dalam menuntut ilmu. Baik, hari ini kita akan kembali lagi pada materi pelajaran SKI. Apa itu SKI? SKI adalah kepanjangan dari Sejarah Kebudayaan Islam. Tujuan kita belajar SKI adalah supaya Ananda semua mengetahui bagaimana ajaran Islam berkembang, bagaimana perjuangan para nabi dalam berdakwah, menegakkan agama Islam, dan diharapkan Ananda semua dapat mengambil hikmah dari kisah-kisah nabi tersebut. Taib, di pertemuan yang lalu kita mempelajari kisah Nabi Muhammad SAW dengan materi perubahan arah kiblat dengan subtema menghadap Baitul Maqdis dan kebanggaan Yahudi. Seperti yang sudah kita pelajari, dalam sebuah riwayat yang sanadnya sahih, diceritakan bahwa ketika di Mekah sebelum hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad SAW sholat menghadap Baitul Maqdis. Meskipun beliau sholat di Mekah menghadap Baitul Maqdis, bukan berarti Muhammad SAW membelakangi Ka'bah. Namun beliau mengambil posisi supaya Ka'bah berada di tengah-tengah antara beliau dan Baitul Maqdis. Dengan demikian, Ka'bah tetap berada di depan Nabi Muhammad SAW. Meskipun Muhammad SAW menghadap Baitul Maqdis. Perbuatan Nabi tersebut disalahartikan oleh kaum Yahudi. Kaum tersebut berpikir bahwa ajaran agama yang dibawa Nabi Muhammad SAW sama seperti mereka, sehingga mereka menjadi bangga dan berambisi untuk mengajak Nabi Muhammad SAW bergabung bersama mereka. Padahal Rasulullah SAW sangat berharap kiblat kaum muslimin dirubah ke arah Ka'bah. Nabi pun berkali-kali berdoa berharap Allah menurunkan wahyu perihal kiblat. Masya Allah, harapan Nabi Muhammad SAW ini pun dikabulkan oleh Allah. Baik, itu tadi sekilas materi pada pelajaran pekan yang lalu ya. Sekarang kita lanjutkan kembali dengan materi perubahan arah kiblat, subtema kesenangan Rasulullah SAW dan kemurkaan Yahudi. Perubahan kiblat ini memberikan suasana gembira di hati Rasulullah SAW karena Allah telah mengabulkan harapan beliau. Sebaliknya, bagi kaum Yahudi, perubahan arah kiblat ini merupakan sebuah pukulan dan kekecewaan bagi mereka. Karena ternyata selama ini kaum Yahudi sudah salah menduga. Oleh karena itu, kaum Yahudi pun menjadi sangat geram sehingga akhirnya mereka membuat isu-isu atau berita bohong. Mereka mengatakan bahwa kebaikan hanya bisa diraih dengan cara sholat menghadap Baitul Maqdis. Namun Allah tidak membiarkan hal itu terjadi, lalu turunlah firman-Nya.
Ketika kaum muslimin mempertanyakan sebab perubahan ini, Allah menjawabnya. Allah berfirman, "Dan kami tidak menjadikan kiblat yang menjadi kiblatmu sekarang, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh pemindahan kiblat itu terasa amat berat, kecuali bagi beberapa orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia." Surah Al-Baqarah ayat 143. Perubahan kiblat juga sebagai ujian bagi kaum muslimin. Melalui Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa tujuan lain dari perubahan kiblat ini adalah untuk menguji kekuatan akidah kaum muslimin dan kesigapan mereka melaksanakan perintah-perintah Allah, sebagaimana disebut pada ayat di atas. Dan ternyata kesigapan para sahabat merupakan bukti keimanan yang luar biasa, sebagaimana tergambar dalam sebuah hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang mengatakan, ketika jamaah kaum muslimin sedang menunaikan sholat subuh di Kuba, tiba-tiba ada seorang sahabat mendatangi mereka, lalu mengatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan sebuah ayat kepada nabinya agar menghadap Ka'bah, maka hendaklah kalian menghadap Ka'bah. Lantas mereka semua berpaling menghadap ke arah Ka'bah. Masya Allah. Alhamdulillah, materi SKI kita tentang kisah Nabi Muhammad dengan tema perubahan arah kiblat sudah selesai. Kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa perubahan arah kiblat ini merupakan sebuah ujian bagi kaum muslimin, karena sesungguhnya pemindahan arah kiblat ini amatlah berat. Hanya orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah lah yang dapat melaksanakannya. Tujuan Allah merubah arah kiblat ini adalah agar diketahui siapa yang benar-benar mengikuti Rasulullah dan siapa yang tidak. Itulah tadi kesimpulan yang dapat kita ambil bersama dari kisah perubahan arah kiblat. Selanjutnya, Ustazah akan memberikan tugas, yaitu menceritakan kembali kisah perubahan arah kiblat menghadap Baitul Maqdis dan kebanggaan Yahudi. Ada di halaman 23 hingga halaman 25. Silahkan direkam menggunakan video ya, bukan melalui voice note. Tugasnya dikirimkan paling lambat sebelum tanggal 10 November. Ya, dikirimkan via Japri. Toib, sekarang marilah kita tutup majelis ini bersama-sama dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Syukran wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.